Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Roida SHN. Jadi karena kemarin aku live di TikTok membuat pola kebaya kutu baru atau kebaya Kartini dan banyak yang ketinggalan ya. Jadi di sini aku ulang. Oke, di sini akan aku kerjakan dulu sekilas pola dasarnya. Jadi kalian boleh mengikutin ya. Di sini di bagian leher ini aku pakai untuk lehernya itu 7 cm, bahunya 12 cm. Berarti jadi 19. Ini sesuai dengan pengukuran yang kalian dapat ya. Nih, di depannya turun 4 cm atau bahunya turun 4 cm bagian depan. Ini bagian leher bawahnya turun 8 cm. Lalu turun lebar mukanya 5 cm, berarti di angka 13. Semua garis-garis ini kita buat dulu garis lurusnya. Jadi membuat garis jadi membuat pola dasar itu enggak sulit kok teman-teman. Nih. Tapi ini kutu baru atau kebaya Kartini yang kekinian ya, bukan yang zaman dulu ya. Lalu disinilah pinggul. Kelihatan nggak ya? Pinggul atau lingkar pinggul. Atau harus dibesarin lagi gimana? Ini pinggang, lingkar pinggang. Ini lingkar dada. Terus, no. Ini lebar dada. Ini lebar dada. Untuk mencari lingkar dada, kita naikkan dari lingkar pinggang panjang sisinya. Nanti akan terbentuklah dia lingkar dadanya. Di sini aku pakai panjang sisi 17 ya, 17 cm. Naik dari pinggang. Nih. Lalu kita garis lurus untuk mendapatkan garis lingkar dada. Inilah lingkar dada. Dari sini ke sini 31 cm. Oke, udah seperti inilah sketsanya. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk lebar dadanya di sini aku dapat 15,5. Untuk lingkar dadanya dapat 23. Lingkar pinggulnya dapat 20 cm. Untuk lingkar pinggulnya dapat 23. Seperti ini ya. Jadi yang belum bisa buat pola dasar boleh dipelajarin dulu ya kakak-kakak. Di video-videoku yang lain sudah ada kok. Ini aku buat cara cepatnya aja. Udah seperti ini. Lalu ini kita ukur dulu 12 cm-nya ini bergeser sedikit di sini. Lalu kita buatlah garis. Nih. Ini garis apa ini namanya? Kira-kira seperti itulah ya. Inilah pola dasarnya. Terus untuk kupnat kita buat di sini 8,5. Sini 8,5. Lalu kita buat kupnatnya. Kutu baru sama Kartini tuh hampir sama sih, cuman katanya kalau yang kutu baru itu dia pakai bed ya, atau pakai lidah di depan. Kalau dia yang Kartini dia nggak pakai bed seperti itu. Tapi tergantung pengertian masing-masing ya. Intinya kita mengerjakan yang kekinian aja. Nih, kira-kira seperti inilah sketsanya. Ini aku buatnya yang simpel-simpel dulu. Oke, udah seperti ini bentuknya. Jadi untuk membentuk untuk membentuk kebaya Kartini atau kebaya kutu baru yang itu, di sini kita membuat yang ada bednya. Jadi dari sini, ini dari leher pola dasar ini boleh langsung digaris ke bawah, digaris misalnya seperti ini. Ini aku lipat dulu ya. Kira-kira seperti inilah ya kan pola bagian depan. Kalau untuk bagian belakang itu nggak diapa-apain, biasa aja polanya. Makanya aku nggak gambar pola belakangnya. Jadi seperti inilah pola depannya ya, pola depannya. Udah selesai kita buat seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya kira-kira. Untuk membentuk kebaya bagian depannya itu yang pakai bed, ini bisa langsung kita garis lurus dari batas leher ini ke bawah. Nih. Bisa digaris lurus seperti ini. Digaris lurus atau nih, bisa digaris lurus seperti ini. Ini kan agak miring sedikit ya. Atau bisa juga sama besarnya di sini dengan di bawah gitu. Jadi langsung garisnya ini lurus ke bawah. Jadi nanti yang kita garis ini, ini kita buang gitu atau kita gunting. Kita gunting lah seperti ini. Kira-kira ya.
Kita guntingkan lah ini semuanya. Terus di ini kan yang hilang lah, ini hilang. Berarti nanti kan bagian depannya itu hilang dong setengah jadi terbuka. Itulah kita ganti jadi bed gitu, atau bednya itulah nanti kita buat bednya di sini. Nah, di tengah-tengah, kiri kanan. Tapi kakak-kakak tentukan dulu turun lehernya berapa. Misalnya turun lehernya itu sampai di sini. Berarti nanti bednya itu ditempel lah di sini nih. Jadi dia kayak persegi ya kan ke bawah. Atau seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia mau miring bednya, mau miring garisnya, ya bednya nanti menyesuaikan lah seperti ini. Nih, ada yang seperti ini kan. Jadi semakin ke bawah dia bednya itu semakin kecil. Atau ada juga yang asli lurus ke bawah. Jadi besar bed di atas dengan bed di bawah itu sama gitu. Tapi itu tadi sekalian kakak-kakak perhatikan dulu turun lehernya. Terus kalau misalnya kalian mau buat kebayanya itu kancingnya di depan, berarti bed ini harus menempel di salah satu salah satu pola ini, baik itu kiri atau kanan. Dan salah satunya lagi nanti itulah tempat kancing tiknya atau kancing kaitnya gitu. Dan kalau yang sekarang kan lebih kekinian lagi, di depan dia modelnya kayak Kutu Baru atau Kartini, tapi tetap pakai tile di belakang dan kancing belakang. Boleh juga, berarti yang setelah kalian potong seperti ini, kalian potong lah ini, terus kalian tempel ke bed seperti ini. Terus ini dijahit mati, yang ini juga sebelah sini juga nanti dijahit mati gitu. Yang di sebelah sini juga nanti dijahit mati. Jadi ini cuma gaya-gayaannya aja Kartini di depan atau Kutu Baru di depan. Untuk bagian belakangnya nanti sama lagi caranya seperti membuat kebaya pada umumnya. Kalian tentukanlah tilenya di sini, misalnya di sini, berarti kancingnya di sinilah nanti. Caranya seperti itu kakak-kakak ya. Kalau dia yang main-main potong. Jadi udah seperti ini. Udah dipotong seperti ini, Kak, gimana kalau misalnya kita mau membuat di bagian potongan ini harus pas kepala brokatnya? Boleh langsung digunting seperti ini, kakak-kakak semuanya, di pola atau di kainnya langsung digunting. Terus nanti kan ada pinggiran brokat kan, pinggiran atau mahkota brokat itu, lalu ditempel ulang seperti ini. Dibordir lah gitu istilahnya ya, ditempel seperti ini. Boleh langsung ditempel, atau bisa juga dia nggak main tempel tapi posisi menempatkan pola ini nanti di kain, misalnya kainnya harusnya kan ke bawah seperti ini kan, ininya mahkotanya ke bawah seperti ini. Biasanya kita kalau misalnya menempatkan kertas pola di kain, selalu bagian bawahnya ini kena di pinggiran brokat kan. Tapi kalau misalnya kalian mau di bagian sininya mahkotanya, berarti kalian putar, posisikan ini gitu, posisikan di pas di pinggiran atau di mahkota brokatnya, biar nanti nggak main tempel lagi gitu. Cuman pengaruhnya memang kalau seperti itu nanti motif-motif brokatnya akan sedikit sedikit terbalik gitulah ya, karena kita yang harusnya vertikal jadi horizontal seperti itu ya. Seperti itu kira-kira. Jangan dipikirkan sulitnya gitu maksudku. Lalu Kak, itu kan yang lehernya biasa. Kalau misalnya lehernya yang berlipat gimana lagi? Gimana lagi kalau lehernya yang berlipat? Kan batasnya tadi misalkan seperti ini. Ya kan, batasnya seperti inilah ya. Kalau kalian mau mengurangi bahunya ini boleh. Misalnya kayak lebih ke sini lagi, berarti geserlah ke sini misalnya seperti ini. Nih, misalnya seperti inilah. Berarti nanti yang kalian buang itu atau yang kalian gunting ini seperti inilah ya kan, kira-kira nih. Oke, jadi gimana Kak kalau misalnya nanti harus menyambung lehernya ke belakang. Jadi ini kalau dia lehernya menyambung ke belakang berarti kan dia harus ada lipatannya. Nih, harus ada lipatannya seperti ini. Bagian depan ini yang berlipat. Posisinya itu yang berlipat, yang kayak bisa dibuka-buka seperti ini kan. Jadi bagian belakangnya itu mengikuti lah nanti seperti ini. Itu maksud kalian kan? Ini bisa dinaikkan kakak-kakak ke atas. Garisnya ini dinaikkanlah ke atas ini seperti ini kira-kira. Terus lehernya itu sebesar mana yang mau kalian buat, naikkan ke atas ya. Ini contohnya, misalnya ini udah dibuang lah ya. Ini dinaikkan ke atas. Ini nanti yang mau dilipat misalnya. Nih, ini dinaikkan ke atas seperti ini. Udah. Nih. Ukurlah ini ke atas sepanjang leher belakang ini ya, sepanjang leher belakang ini. Jadi tingginya ini sepanjang leher belakang, biar nanti cukup untuk belakang ini. Jadi inilah nanti untuk bagian leher belakang. Jadi aku contohkan lah ya, aku gunting aja lah ini ya.
Nih, batas yang mau kalian buat itu seperti ini kan. Batas yang mau kalian buat itu di sini. Terus karena dia pakai lipatan atau pakai lipatan di depan dan pakai lipatan leher di belakang, maka ini kita gunting lah, ini contohnya. Nih, contohnya seperti inilah. Terus seperti ini. Untuk lebar lipatannya kalian boleh sesuaikan dengan keinginan ya, kakak-kakak semuanya. Nih, misalnya seperti ini. Di bagian sini boleh dikasih kupnat sedikit kalau misalnya dia biar nggak gelembung, boleh dikasih kupnat sedikit. Jadi inilah batasnya, inilah batas kutu barunya. Ini kan dilipat lah nanti ini seperti ini. Jadi dia bagian lehernya itu agak kebuka-buka seperti ini nih. Ya, nih. Jadi kalau udah dipakai bajunya, inilah nanti di bagian belakang gitu. Ini di bagian belakang dijahitkan ke leher belakang ini, leher belakang. Jadi seperti inilah dia nanti nih. Ini setengah kan, nanti setengah lagi dari sebelah kiri. Jadi dia seperti inilah. Nah, kalau yang main lipat-lipatan buka seperti ini ya. Jadi inilah nanti untuk leher belakangnya. Gitu. Gimana? Karena aku mempraktekkannya di kertas agak susah ya dipahamin. Coba bayangkan, inilah pola depannya. Ini pola depannya kan. Nih, inilah pola baju depannya. Terus inilah bahu kakak, ini bahu kakak, ini bahu kakak. Terus ini nanti dia menjahit ke belakang, ke arah belakang. Inilah yang menjahit ke arah belakang. Nah, inilah nanti leher yang naik itu di belakang. Terus nanti digabungkan bahunya ini ke pola belakangnya. Terus nanti dari sebelah kiri kan ada lagi satu lagi seperti ini persis. Jadi dia nyambung, di sininya nyambung. Atau kalau misalnya kalian nggak mau buat yang ini agak miring sedikit, boleh lah. Pokoknya atur kalian lah biar bisa digabungkan ke sebelahnya nanti. Jadi inilah bagian belakangnya. Ya, tapi kalau misalnya itu rada-rada sulit, kalian pakai yang biasa saja. Jadi bahunya itu bahunya seperti biasa bagian belakangnya. Kalau memang kalian mau pakai renda-renda lipat seperti ini di depan, cukup kalian buat di bahunya aja. Jadi ini bahunya sesuaikan nih seperti ini nih ya. Tetap ada lipatannya tapi sesuaikan dengan bahunya. Udah tinggal digabungkan lah ini ke bahu belakang. Ke bahu belakang. Dia tetap ada lipatannya di depan, tapi dia langsung dijahit mati gitu. Ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Kalian boleh deh bertanya kalau penjelasanku ini agak gimana gitu ya. Coba kalian tanyakan, nanti akan aku jawab sedikit lagi. Oke, terima kasih semuanya. Kira-kira seperti itulah. Jangan lupa sering-sering lihat video TikTok kami. Barangkali kami mau live, barangkali kalian mau belajar, ikutan belajar. Biar bisa kita sama-sama, biar bisa kita rame-rame. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Semoga banyak rezeki, sehat selalu. Dadah.